ya nanti satu apa namanya kita berbarengan gitu untuk kuliahnya. Bagaimana? Semangat? Semangat, Pak. Bagaimana Pak kuliah hari ini? Hari ini kuliahnya apa saja? Matematika dasar sama Matematika dasar. Oh ya, dengan Pak Nyoman ya? Iya, ya Pak. Besok kosong ya? Apa ada kuliah? Kosong Pak. Kosong, Pak. Oke, baik, mungkin kita mulai saja ya. Jadi sebentar saya siapkan dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman sudah gabung dan juga antusiasnya cukup bagus, semangatnya cukup bagus. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Karena ini kan kita pertemuan kita pertama untuk mata kuliah konstruksi bangunan. Oke, jadi mungkin saya coba share screen dulu. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Oke, kita sekarang di pertemuan pertama. Perkuliahan hari ini mungkin tidak lama dan kita lebih santai, gitu ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan secara singkat dan detail mungkin ya, tapi ya secara umum juga. Jadi perkuliahan ini apa yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Jadi perkuliahan mata kuliah konstruksi bangunan ini ada di semester 1. Kenapa kok ada di semester 1? Karena ini merupakan modal dasar kalian untuk tetap untuk bisa lanjut ke mata kuliah berikutnya yang ada di teknik sipil ITN, gitu kan ya. Jadi ini merupakan dasar sekali. Oke, deskripsi mata kuliahnya. Bentar. Deskripsi mata kuliahnya adalah, nama mata kuliahnya adalah konstruksi bangunan dengan kodenya adalah 1204, SP1204. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 4 SKS gitu ya. Jadi 4 SKS ini cukup besar. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin saya kurang tahu ada 19 atau 20 SKS yang ditempuh sekarang. Jadi proporsinya lumayan besar gitu ya. 4 SKS ini lumayan besar. Jadi kalau kita ngomong IPK atau IP nanti ini sangat berpengaruh ya. Nilainya bobotnya sangat-sangat besar. Walaupun tetap teman-teman harus fokus pada semua mata kuliah yang ada di semester 1 ini. Nah, untuk dosen pengampu sendiri kita ada Pak Ervan, Muhammad Ervan, STMT. Teman-teman tolong dicatat, nanti saya kirimlah file ini, saya kirim di grup. Kemudian beliau adalah dosen utama dan dosen 1 untuk mata kuliah konstruksi bangunan, dan yang dosen keduanya adalah saya, Adi Surya Wibawanto Sunarwadi STMT. Nah, dari sini nanti teman-teman akan lebih jauh, lebih dijelaskan lebih detail mungkin nanti di pembelajaran konstruksi bangunan secara advance oleh Pak Ervan gitu ya. Dan nanti mungkin akan saya lengkapi atau mungkin saya awali dari saya sendiri. Tapi untuk hari ini nanti akan diisi oleh saya. Saya kurang tahu nanti Pak Ervan mungkin bisa bergabung. Syukur-syukur nanti beliau bisa bergabung dan bisa bersama kita gitu ya. Kemudian kalau untuk final text-nya atau tugas akhirnya gitu ya, atau final project di mata kuliah ini adalah tugas besar dan praktikum. Nanti akan kita jelaskan lebih detail mungkin lebih di minggu depan mungkin ya. Apa yang harus teman-teman kerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada tugas besar, ada praktikum. Apa sih tugas besar? Ya tugas besar itu adalah tugas semester yang dikerjakan nyicil di awal-awal di proses pembelajaran gitu ya. Jadi dari kecil dikerjakan, ditambah lagi pekerjaannya sampai menjadi besar gitu ya. Kalau istilahnya kalau di sipil itu adalah tugas besar atau tugas semester. Jadi bobotnya nanti akan besar, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada praktikum, jadi ada laboratoriumnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian media pembelajaran kita pada semester ini itu adalah AutoCAD, wajib ya. Jadi teman-teman semuanya saya harapkan minggu depan sudah install AutoCAD semuanya.
Nanti bagi teman-teman yang masih belum tahu apa sih AutoCAD itu, mungkin sambil-sambil browsing lah gitu ya. Jadi informasinya bisa tetap dapat apa itu AutoCAD gitu ya. Jadi aplikasi ini wajib kita punya kalau kita mau mengambil mata kuliah konstruksi bangunan gitu ya. Kalau nggak punya AutoCAD, kita nggak bisa gambar gitu kan ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mata kuliah konstruksi bangunan ini adalah mata kuliah yang berkaitan dengan menggambar teknik gitu ya. Ini dasar. Mungkin kalau teman-teman SMK sudah familiar lah, apalagi SMK bangunan, TGB gitu ya, SMK saya lupa jurusan-jurusan pastinya itu biasanya sudah sangat-sangat familiar. Tapi teman-teman SMA sama seperti saya dulu gitu ya, saya dari SMA gitu waktu itu ya sangat-sangat tidak ngerti apa itu AutoCAD, itu tidak ngerti gitu ya. Jadi mungkin sambil jalan, sambil browsing-browsing apa sih aplikasi AutoCAD, apa sih penggunaannya, tujuannya apa, itu belajarlah di internet dulu lah sambil jalan lah gitu ya. Sambil lalu di YouTube juga banyak. Nah, teman-teman yang dari SMK juga saya harapkan bisa membantu teman-teman lainnya yang mungkin dari non SMK atau yang belum familiar dengan AutoCAD, dibantu mungkin penginstalannya gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kita sama-sama kerjasama. Itu ya. Jadi kalau untuk motivasi lain dari saya untuk teman-teman semuanya, ini kan satu angkatan gitu ya. Jadi harus sangat-sangat solid gitu ya. Jadi kita ini kalau kuliah yang nggak kejar-kejaran siapa yang IPK-nya terbaik, enggak gitu kan ya. Tapi bagaimana kalian bisa menyelesaikan ini bareng-bareng dengan temannya gitu ya. Jadi harus saling support lah. Jadi kita butuhkan aplikasi AutoCAD, versinya terserah. Mau versi berapa aja boleh, versinya terserah kalian gitu ya. Tapi kalau saya mau merekomkan, kalau misalnya teman-teman yang komputernya atau laptopnya tidak terlalu support eh, cukup kuat gitu ya, mungkin AutoCAD 2007 aja ya, AutoCAD versi 2007. Tapi kalau misalnya AutoCAD-nya sudah laptopnya sudah cukup bagus, saya rekomendasikan mungkin 2013 ke terbaru. Mungkin sekarang ada 2022 ya sudah ya. AutoCAD 2022. Ini kalau lab komputernya cukup support lah. Spek komputernya cukup ya. Cukup. Ini saya rekomendasikan ke sini. Tapi kalau misalnya lab komputernya atau laptopnya tidak kurang support, masih belum terlalu support, ya mending 2007 saja. Ini karena biasanya lebih ringan. Wajar lah ya kalau aplikasinya itu lebih baru kan biasanya butuh memori dan hard disk yang cukup kuat gitu kan ya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau untuk pertemuannya kita menggunakan Zoom. Jadi nanti kalau prodi sipil itu punya Zoom-nya ada 3, Zoom 1, 2, 3. Kalau Konsbang mungkin hari ini kita pakai Zoom 4. Harusnya kan kita kuliahnya kemarin, cuman kebetulan saya berhalangan dipindah hari ini, jadi kita pakainya Zoom nomor 2 gitu ya. Jadi nanti kalau untuk perkuliahan selanjutnya teman-teman harus update lah di grup PA. Kan sudah ada grup PA-nya juga. Kemudian kalau misalnya Zoom-nya trouble, kita bisa gunakan Google Meet. Ini ya, Google Meet untuk pertemuan kita. Tapi kita tetap maksimal, kita bisa bertemu 14 kali gitu, maksimal 14 kali. Kemudian nanti kita akan menggunakan kalau di perkuliahan ini untuk tugas yang dari saya mungkin saya akan menggunakan Spada. Gitu ya. Teman-teman kan kemarin sudah diajarkan juga mungkin tutorial-tutorial di Spada atau bagaimana dan akun-akunnya gitu ya. Jadi tolong itu dipakai dan dipelajari benar-benar gitu ya penggunaan Spada. Nanti akan kita pandu juga dari dosen akan kita pandu. Kemudian saya selalu untuk konstruksi bangunan ini memanfaatkan YouTube karena kan sekarang media informasi itu sudah sangat support full ya. Jadi di YouTube itu sudah apa yang mau kita cari ada semuanya. Gitu juga dengan di Google ya. Jadi apalagi kita erat kali di konstruksi bangunan ini berhubungan dengan bangunan gitu ya. Jadi kita akan mencari tahu referensinya di YouTube mungkin lebih tepatnya gitu. Karena kan percuma, sekarang kita bisa gambar, tapi kita tidak tahu mau gambar apa, gitu kan ya, biasanya seperti itu. Nah, itu yang makanya teman-teman saya sarankan untuk tetap menggunakan YouTube. Nanti akan kita share bersama-sama lah informasi-informasi apa yang cukup bagus, nanti kita share bersama. Oke, tidak ada masalah ya, mungkin ya untuk deskripsi awal ya. Oke, sekarang maksud kontrak perkuliahan. Jadi hari ini sebenarnya isinya adalah memberikan kontrak perkuliahan, gitu ya. Yang dimana itu isinya adalah RPS yang dijabarkan lagi lebih detail mungkin gitu ya. Secara singkat, maksud dari kontrak perkuliahan itu sebentar.
Oke, saya lanjut ya. Jadi maksud dari kontrak perkuliahan itu kita akan memaparkan lebih jelas gitu ya kepada mahasiswa, dan intinya kontrak itu kan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen gitu ya. Agar apa? Agar perkuliahannya lebih efektif, lebih efisien, lebih bisa bermanfaat atau misalnya masuk kepada teman-teman gitu ya, dipahami dengan benar. Kami juga dari dosen bisa menyampaikan dengan bagus gitu kan ya. Jadi kita harus sama-sama menyepakati kontraknya. Kontraknya apa? Jadi kalau di sini tujuannya adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen. Jelas ya tadi ya. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Apalagi ini daring gitu kan ya. Harusnya dengan pemanfaatan teknologi yang ada kita bisa lebih maksimal daringnya ya gitu ya. Tapi kita doa-doa saja kita bisa segera tatap muka sehingga apa ya, kedekatan atau konektivitas rasa bondingnya itu lebih dapat gitu kan ya biasanya. Tapi tidak apa-apalah dulu kita memaklumi keadaannya. Kemudian kontrak perkuliahannya dalam bentuk yang lengkap berisi penjelasan secara garis besar untuk setiap pertemuannya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Oke. Jadi apa kontrak perkuliahan pada hari ini? Pada perkuliahan ini, pertama teman-teman tolong perhatikan ini. Sebentar. Sebentar. Oke, ini ya. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Jadi apa kontrak perkuliahan kita? Yang pertama adalah teman-teman nanti ini akan mendapat tugas yang cukup banyak gitu ya. Tapi kita cicil. Jadi dalam 4 bulan ke depan atau 4 sampai 5 bulan ke depan ini tidak mungkin langsung tugasnya kita berikan satu kali langsung dikumpulkan besok, ya tidak mungkin gitu ya. Tetap kita buat bertahap sehingga pengerjaannya akan lebih mudah gitu ya. Pertama nanti akan ada tugas harian dari kami, dari dosen, dari saya dan Pak Ervan akan kita berikan tugas harian. Jumlahnya kita tidak tahu masih, tapi kita harapkan nanti mungkin kita bisa ikutkan pada kegiatan-kegiatan UTS dan UAS juga. Jadi bobotnya adalah 5%. Jadi ini kalau saya total semuanya, total ini adalah 100% gitu ya. Kalau ada yang keliru bisa disampaikan ini ya. Jadi 5% ada di tugas harian. Kemudian UTS, nanti kita ada UTS, nilainya adalah 10% gitu ya. Kemudian ada UAS adalah 15%. Kemudian praktikum dan tugas semester ini cukup besar, ada 70%. Gitu ya. 70% mungkin akan kita bagi 35%-nya ada di sini. 35%-nya ada di sini. Gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah tugas semester dan praktikum bersifat wajib dan menjadi syarat kelulusan mata kuliah. Mungkin sudah dijelaskan lah ya, kalau A itu apa nilainya, B itu apa, B plus, B itu apa, C plus itu apa nilainya, C, D, dan E. Gitu ya. Kalau teman-teman baca di silabus mata kuliah, silabus ITN atau pedoman akademik, kalian tidak boleh ada nilai D dan E. Gitu ya. Tidak boleh ada satupun nilai mata kuliah ini. Kalau kalian dapat D dan E, artinya teman-teman itu tidak lulus. Gitu ya. Kalau tidak lulus, tahun depan harus mengulang lagi mata kuliah itu. Gitu ya. Tapi kami harapkan semua mahasiswa yang ada di sini, di Zoom ini khususnya mungkin, akan mendapatkan nilai yang maksimal. Syukur-syukur semua bisa A. Gitu ya, biar IP-nya bisa bagus semuanya. Atau misalnya B+, enggak apa-apa. Ini mumpung awal perkuliahan kita memberikan afirmasi positif pada diri sendiri ya. Saya harus dapat A, Pak, untuk nilai untuk konstruksi bangunan gitu ya. Saya minimal B+, Pak, gitu kan ya. Yang monggo saja silakan gitu ya. Afirmasi positif namanya. Tapi kita harapkan tidak boleh ada yang dapat nilai D dan E. Karena kalian kalau dapat nilai D dan E harus mengulang lagi semester tahun depan. Karena masa studi kalian akan kurang bagus jadinya kalau gitu ya. Kalau ingat waktu ke gathering kemarin terakhir kan saya sampaikan kalau awalnya saja sudah tidak semangat, ke belakang kan tidak semangat gitu kan ya. Jadi teman-teman diharapkan lebih maksimal nanti ya. Akan kami pandu gitu ya. Jadi jangan takut. Ini bukan menakut-nakuti perkuliahan, enggak. Ini semangat di awal itu ya. Akan kami pandu semuanya. Jadi praktikum harus dikerjakan dan mendapatkan nilai gitu ya. Minimalnya ya dapat
C+ lah tugasnya kalau gitu ya, praktikum dan tugas semester gitu ya. Minimal, maksimalnya ya kalau bisa A ya A, akan kami berikan A. Tapi kalau misalnya kalian cuma mengerjakan tugas harian, UTS kalian kerjakan, UAS kalian kerjakan, praktikum kalian kerjakan, tapi tugas semester kalian tidak kerjakan, dipastikan kalian juga tidak lulus gitu ya. Jadi minimal 2 ini kalian harus kerjakan. Gitu ya. Oke? Jelas ya? Tapi kami harapkan semua proses teman-teman harus kerjakan. Gitu ya. Akan kami pandu, sekali lagi akan kami pandu. Jadi tidak mungkin tugas itu cuma menakut-nakuti gitu, enggak gitu ya, akan kami pandu. Terus kemudian berikutnya lagi adalah, ini adalah kontrak perkuliahan selanjutnya. Tugas semester dan praktikum dikerjakan melalui proses pembimbingan dan dari dosen pembimbing. Jadi sekali lagi, tugas semester dan praktikum itu sifatnya bertahap gitu ya. Jadi akan kami kasihkan clue tugas, namanya job sheet kalau di kita. Jadi kalian tolong merencanakan bangunan 1 lantai atau 2 lantai, cara gambarnya seperti apa, tahapan minggu 1 harus mengerjakan apa, minggu 2 harus mengerjakan apa, akan kami pandu gitu ya. Jadi tolong nanti komunikasinya dengan dosen harus baik juga gitu ya. Kemudian perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara full daring gitu ya, karena kita masih belum ada instruksi dari pimpinan perguruan tinggi atau dalam hal ini rektor untuk melaksanakan secara tatap muka atau offline, sehingga kita pastikan perkuliahan kita dilakukan secara daring gitu ya. Sambil kita menunggu mungkin kalau ada perkembangan informasi gitu ya. Kemudian perkuliahan memanfaatkan Spada dan Zoom secara virtual gitu ya. Jadi ada Spada, ada Zoom. Jadi Zoom itu adalah tatap mukanya, tatap muka daringnya, kemudian Spadanya itu digunakan untuk mengumpulkan tugas, memberikan absen, walaupun di Google Form juga ada, terus kemudian materi perkuliahan bisa di-download di sana gitu ya. Nah, di Spada itu kalau tidak salah, jadi ada misalnya ada materi, terus sebelahnya itu ada centang. Apa artinya centang? Centang itu adalah arti yang menandakan kalau teman-teman sudah membuka, sudah membaca, dan kemudian dicentang. Kalau tidak dicentang, berarti diasumsikan belum mendownload itu ya. Jadi kami minta kepada teman-teman semuanya ini agar lebih aktif ya, sehingga setiap kali dibaca ini dicentang gitu ya, atau di-download ini dicentang. Di sebelah kanan itu ada di Spada. Kemudian mahasiswa diharapkan cukup aktif dan tanggap. Jadi jangan pasif ya, teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru selesai dari sekolah menengah akhir atau sekolah menengah kejuruan. Ini kan kalau di sekolah kan mungkin lebih biasanya ya kalian di apa ya namanya ya. Hari ini perkuliahan ini, tugasnya ini, sudah seperti itu kan ya. Tapi kalau di perkuliahan tidak, teman-teman tuh dituntut untuk lebih mandiri dan juga aktif dan tanggap gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi kurang jelas, tanyakan langsung ke dosennya atau tanya ke teman-teman dulu gitu ya. Nanti kalau sudah kenal dengan kakak-kakak kelas, silakan tanya kakak kelas gitu ya. Monggo silakan gitu ya. Terus kemudian dosen berkewajiban menjelaskan kepada mahasiswa terkait proses bimbingan. Jadi akan kita pandu. Misalnya ada yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya bisa ketemu secara virtual seperti ini ya tanyakan secara virtual, jangan jangan dilewat japri lagi gitu kan ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini tata tertib perkuliahan yang harus teman-teman perhatikan. Ini yang menjadi salah satu dasar sehingga perkuliahan kita efektif dan efisien. Mahasiswa dan dosen harus sama-sama memenuhi gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan mungkin di kamera saya ini saya menggunakan kemeja gitu ya. Bagaimana layaknya perkuliahan yang bagus gitu ya. Tetap menggunakan pakaian yang santun, pakaian yang pantas gitu ya. Dan mungkin diharapkan ya semuanya fokus gitu ya, jangan mungkin sambil aktivitas lain sambil nge-zoom ya tidak akan bisa maksimal gitu ya. Jadi kita harapkan semuanya kesadaran masing-masing bagaimana perkuliahan itu yang harus bisa dilakukan. Jangan sampai ada yang berkuliah cuma pakai kaos gitu ya, saya enggak mau gitu kan ya. Ada yang pakai kaos itu masih lebih parah lagi mungkin tidak pakai baju gitu kan ya. Yang cocok mungkin saya harapkan tidak sampai terjadi seperti itu. Teman-teman sudah mahasiswa ngertilah bagaimana sopan dan santunnya berpakaian untuk kuliah itu ya ngertilah ya. Atau mungkin misalnya pakaiannya rapi tapi sambil tiduran gitu ya. Itu kan namanya juga tidak sopan gitu ya. Atau sambil makan ya, kalau cuma minum atau nyemil mungkin masih oke lah gitu. Tapi kalau sambil makan kan ya kurang pas gitu ya. Tidak apa-apa, ini kita sampaikan di awal gitu ya.
Kemudian mahasiswa harus hadir di setiap pertemuan yang diadakan, kecuali ada alasan yang cukup jelas. Sama. Jadi kalau dari dosen berkewajiban mengisi perkuliahan, dari mahasiswa berkewajiban untuk hadir gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya ada yang urgent, kayak misalnya tadi malam ada yang japri saya izin untuk kegiatan ekstrakurikuler sehingga perkuliahannya dia telat. Tidak apa-apa, malah itu bagus gitu ya. Kami support itu kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti, kegiatan kemahasiswaan. Karena mungkin kebetulan saya adalah kemahasiswaan di teknik sipil, jadi silakan nanti dilaporkan ke saya kegiatan-kegiatan apa yang kalian ikuti, ya silakan saja gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib menyalakan kamera atau on kamera gitu ya. Karena saya tidak mau gitu ya. Saya ngomong tapi kalian tidur kan enggak pas gitu ya. Lebih baik saya juga tidur gitu ya sekalian gitu ya. Tapi kalau misalnya semua bisa fokus, mungkin perkuliahan di saya pun tidak lama. Perkuliahan di saya itu mungkin lebih cepat dari dosen-dosen lain mungkin ya. Tapi ya itu harus fokus, semuanya fokus. Jadi mungkin kita 1 jam atau 1,5 jam itu bisa lebih maksimal. Sebentar. Oke. Jadi harus on kamera dan off mic jika tidak sedang perlu bicara gitu ya. Jika sedang tidak perlu bicara. Artinya gini, apalagi ini Zoom ya, satu ngomong gitu ya, itu sudah kacau, kita tidak bisa dengar apa-apa kalau Zoom gitu ya. Kalau di ruang kelas mungkin masih bisa lah sedikit ya, tapi kalau sudah di Zoom tidak bisa. Jadi dipastikan kalau mau kuliah ya kameranya harus off dulu lah gitu ya. Mikrofonnya harus off. Kemudian komunikasi yang bersifat umum hanya dapat disampaikan di grup WA yang sudah dibentuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, Pak, tugasnya dikumpul jam berapa? Ini tanyalah saja di grup, akan saya jawab gitu ya. Kalau misalnya tanyanya masing-masing nanya ke saya kan berarti saya harus membalas 110 anak gitu ya. 110 mahasiswa gitu ya. Akhirnya kan tidak terbalas, mungkin baru 20 aja saya sudah malas membalasnya lagi ya. Tapi kalau kita tanyanya di grup, saya jawabnya juga di grup gitu ya. Satu tanya semua bisa mengerti gitu kan ya. Kemudian komunikasi yang bersifat khusus dan pribadi dapat disampaikan melalui chat WhatsApp kepada dosen yang bersangkutan. Bisa ke saya, bisa ke Pak Ervan gitu ya. Kalau misalnya mau nanya, Pak, saya ada kesulitan menggambar ini, saya bingung ininya Pak, ininya. Silakan boleh dijapri. Tapi kalau misalnya masih bisa dibantu temannya, ya tanya-tanya dulu lah ke teman-temannya, kakak kelasnya gitu ya. Dan juga tolong perhatikan jam kerja. Kalau misalnya sudah jam 9 malam, kan sudah kurang pantas ya kalau WA dosennya ya. Seperti itu. Dan juga perhatikan hari kerja, Senin sampai Jumat. Teman-teman juga gitu. Belajarnya mungkin kalau mau istirahat, Sabtu Minggu mau dibuat weekend atau refreshing gitu ya enggak apa-apa juga gitu kan ya. Jadi kita sama-sama menyepakati lah gitu ya. Bahasa yang sopan dan baku. Nah, ini penting ya. Jadi ini sekalian namanya ini kontrak perkuliahan saya sampaikan di awal. Ini mungkin kontrak perkuliahan ini juga bisa dipakai untuk teman-teman di perkuliahan yang lain gitu ya. Khususnya ini biasanya bahasa yang sopan dan baku ya. Saya menghargai keberadaan posisi teman-teman semuanya ya. Tapi kalau kita memanggil diri kita kan kita selalu dengan bahasa saya gitu ya. Bakunya adalah saya. Kita di sini tidak mengenal yang namanya aku, gue, beta gitu ya. Saya tahu beta ini karena saya lahirnya di NTT gitu ya. Jadi bahasa-bahasa yang tidak baku itu harus di skip dulu lah untuk kalau menghubungi dosennya, menghubungi seniornya gitu ya. Yang kita bolehkan cuman hanya saya gitu ya. Ini adalah yang paling baku gitu ya. Biasanya saya masih sering kalau gue beta ini jarang ada mahasiswa yang menggunakan kalimat ini gitu ya. Kepada dosennya jarang. Tapi kalau aku ini masih sering, ini tidak boleh gitu ya. Kurang pantas gitu ya. Lebih baik saya karena saya ini formal, baku dan lain-lain. Oke, kemudian hanya melalui chat obrolan dan teks. Saya tidak menerima yang namanya voice note. Saya tidak mau. Telepon, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kecuali mahasiswanya kita yang telepon gitu ya. Karena kalau kita yang telepon biasanya lebih urgent daripada mahasiswa yang telepon dosennya gitu ya. Kalau misalnya, biasanya saya sering, nanti kalau kalian tanya ke angkatan 2020, beberapa itu sudah pernah saya telepon langsung. Kenapa? Misalnya dia punya potensi untuk ikut lomba, dia punya potensi untuk kita bina lebih dalam untuk perlombaan atau mungkin kompetisi lainnya, itu biasanya kami telepon langsung. Tapi juga tidak mungkin saya telepon, gimana, apa sudah makan, gini, ya biasanya tidak juga gitu ya.
Jadi kita membatasi skop-skopnya itu jelas gitu ya. Jadi kemudian kita berasaskan profesional tapi kekeluargaan gitu ya. Nah, ini metode pembelajaran. Jadi ya ini ada banyak sekali metode pembelajaran. Tapi kalau saya lebih enaknya, saya biasanya di perkuliahan itu lebih sedikit gitu ya. Jam perkuliahan itu saya lebih sedikit. Tapi di diskusi di luar, diskusi di waktu lain itu akan kita maksimalkan. Misalnya seperti itu. Dosen-dosen lain mungkin metodenya beda-beda. Tapi silakan saja. Tapi saya paling senang adalah ini, small group discussion, kemudian collaborative learning, gitu ya, contextual learning, kemudian project based learning. Ini juga 9 juga ini saya biasanya senang. Semuanya bagus gitu ya, semuanya sangat bagus. Tapi kalau kita lihat kita ada small group discussion, kita ada kalau biasanya kan ada yang FGD, focus group discussion, ada small group discussion. Jadi kita buat kelompok-kelompok kecil, kemudian kita diskusi, clear, masalahnya clear, kita bahas lagi masalah lain, sehingga saling ada tukar menukar informasi. Sharing knowledge-nya lebih dapat gitu ya. Kemudian collaborative learning, kita bersama-sama, contextual learning, doing the real thing. Terus jadi kita mempelajari atau kita melakukan sesuatu yang real gitu ya. Kalau cuma berangan-angan, oh kita buat bangunan yang melayang atau apa-apa gitu, ya kayaknya kita belum ke arah sana. Jadi kita lebih ke yang real thing aja. Kemudian project based learning PBL, ini berdasarkan target dan perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan kita apa? Atau target kita apa? Ini adalah RPS. Rencana pembelajaran semester gitu ya. Kemudian ada problem based learning dan inquiry. Jadi lebih ke penelusuran dan penyelidikan gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran kita. Oke, jadi di deskripsi mata kuliah di konstruksi bangunan ini yang mata kuliah lain sengaja saya tutup biar teman-teman fokus pada yang saya tidak tutup gitu ya. Jadi ada konstruksi bangunan, ada bintang 1 dan bintang 2. Apa bintang 1 dan bintang 2? Itu adalah mata kuliah terstruktur berbayar dan mata kuliah dengan praktikum berbayar. Tapi untuk 2021 ini jangan dilihat. Berbayarnya ini tidak usah dilihat karena teman-teman kan sudah sistem UKT kan ya. Jadi tidak perlu ada pembayaran lagi. Begitu juga dengan yang beasiswa mungkin ya. Jadi mata kuliah dengan terstruktur dan mata kuliah dengan praktikum. Jadi ada praktikum, ada terstruktur. Tadi sudah saya jelaskan. SKS-nya adalah 4. Gitu ya. 4 dari 20 kan lumayan ya. 4/20 itu berapa persen tuh? 1/5 ya. 1/5 itu kan berarti sekitar 0,22. Berarti 20%. 20% itu kan lumayan besar ya. SKS-nya lumayan besar. Jadi tugas atau tanggung jawab teman-teman di mata kuliah ini juga cukup besar. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa teman-teman ya sudah fokus konstruksi bangunan aja, mata kuliah lain tidak usah difokus. Enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Tapi saya lebih tekankan harus lebih fokus semua mata kuliah. Tapi mata kuliah ini juga harus diprioritaskan juga gitu ya, karena SKS cukup besar. Ada K, ada S, ada P gitu ya. Ada K ini kuliah kalau nggak salah. Jadi kuliahnya ada 3 SKS. Seminarnya tidak ada. Kemudian praktikumnya ada 1 gitu ya. Jadi ada 1 SKS itu untuk praktikum. Jadi kalau kita 4 SKS mungkin kuliahnya harusnya ini 3 kali 50 menit. Berarti sekitar 150 menit ya. Atau 2 jam. Atau 2 jam lebih. 2 jam setengah ya. 2,5 jam. Gitu ya. Jadi ini teman-teman tolong perhatikan. Kita harusnya kuliahnya 2,5 jam. Tapi kalau saya biasanya 1,5 jam. 2 jam itu sudah selesai. Karena kan saya juga menghargai teman-teman kan Zoom-nya kan juga sudah banyak gitu kan ya. Jadi kemudian itu dalam mata kuliah konstruksi bangunan mencakup tugas konstruksi bangunan yaitu menggambar bangunan rumah sederhana 1 lantai. Ini berdasarkan pedoman. Tapi kalau saya dan Pak Ervan nanti di dosen pembina kita balik. Jadi untuk tugas sama praktikum gitu ya. Kalau yang tugas nanti kita akan berikan menggambar rumah 2 lantai. Tapi kalau ada yang berani untuk menggambar 3 lantai ya akan lebih bagus. Nanti akan kita reward di nilainya gitu ya. Tapi untuk praktikum ini adalah gambar rumah 1 lantai. Gitu ya. Jadi kita balik sedikit karena kalau di tugas ini kan lebih banyak skopnya lebih banyak. Kalau praktikum kan tidak terlalu banyak skopnya. Jadi nanti digambar rumah 2 lantai itu ada di tugas. Praktikumnya adalah rumah 1 lantai. Gitu ya. Clear ya? Oke. Ini adalah di
pedoman akademik. Ini kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Cuman tadi saya sengaja screenshot untuk teman-teman bisa memahami. Jadi terus sekali lagi kita bobot SKS-nya adalah 4, semesternya adalah semester 1. Bagi angkatan atau semester 3, semester 5, semester 7, dan 9, mungkin kalau masih ada atau ganjil lah pokoknya, yang bukan semester 1 tapi masih mengikuti semester ini atau masih mengambil mata kuliah ini, kalau misalnya tugas besarnya sudah lulus atau sudah ACC, silakan nanti dikumpulkan ke saya atau ke Pak Irfan, mungkin ke saya saja, saya yang kumpulkan, saya yang kolek, baru nanti akan kita berikan nilai. Jadi tetap mengikuti proses perkuliahan, tapi tugas dan semesternya sudah bisa kita langsung akui gitu ya, sudah langsung bisa kita nilai. Tapi kalau untuk 2021, ya tetap ikuti prosesnya dari awal gitu ya. Nah, kurang lebih capaian pembelajarannya adalah kita harus bisa meningkatkan keahlian secara mandiri, ya. Kemudian kita harus bisa merancang sistem, proses atau komponen bangunan gedung, jalan, jembatan, dan bangunan keairan, transportasi, dan lain-lain gitu ya. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan sistem gitu. Jadi teman-teman di konstruksi bangunan nanti dituntut bisa merancang sendiri rumah gitu ya. Rumah 2 lantai dan rumah 1 lantai. Pak, saya belum pernah mendesain bangunan 1 lantai atau 2 lantai. Gampang, kita akan pandu bersama ya. Kita akan pandu bersama, kita akan latih bersama. Tapi kalau teman-teman SMK biasanya sudah senyum-senyum ini ya. Apalagi SMK kejuruan, biasa kejuruan bangunan, ya kita sudah pernah dapat gitu ya. Nah, tidak ada masalah. Tetap kita pandu lagi dari awal. Kita bimbing lagi dari awal gitu ya. Tapi tetap teman-teman lainnya yang belum pernah mendapatkan materi seperti ini tolong tetap dibantu gitu ya. Kita sekali lagi asasnya kebersamaan. Nah, untuk pembelajaran CPL, capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. CPMK. CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami. Pertama memahami dulu. Jadi apa yang kami jelaskan dari saya dan Pak Irfan, teman-teman pahami dulu saja. Kemudian baru mulai memikirkan untuk merencanakan. Jadi kami jelaskan bagaimana sih rumah itu, bagaimana sih bangunan itu. Kalian dengarin saja dulu, kemudian pahami, baru merencanakan. Gitu ya. Baru kemudian menggambar. Kalau cuma merencanakan ada di pikiran kan orang lain tidak bisa tahu apa yang ada di pikiran kita ya. Gitu kan ya. Tapi kita harus menggambarkan. Jadi output akhirnya itu adalah menggambar. Dokumen akhirnya adalah menggambar. Ingat ya, menggambar. Nah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah adalah kita akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa tentang proyeksi, gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar bagian konstruksi sederhana lainnya, beserta utilitas. Utilitas adalah perangkat pendukungnya, dan gambar bangunan air beserta kelengkapan fasilitasnya. Sementara ini cukup diketahui saja, nanti mungkin minggu depan akan kita jelaskan lebih lengkap lagi gitu ya. Kemudian pokok bahasanya sama. Nah, ini adalah referensi gitu ya. Ini adalah referensi yang bisa kalian pakai gitu ya. Jadi ada banyak pendukung, referensi utama dan juga pendukung gitu ya. Jadi nanti silakan dicari aja, diiseng-iseng dicari di internet, banyak ini seperti ini ya. Kalau misalnya bingung mencari informasi, saya merekomkan ya, silakan buka sipilpedia.com. Ya, jadi nanti di sana itu ada lengkap sekali, teman-teman bisa merujuk pada ini. Rujukannya bisa lihat pada di sipilpedia.com. Nah, di sini cukup lengkap gitu ya materi-materinya. Nah, mungkin biasanya harus ada membership, diikuti saja, itu pun juga cukup murah jadi ya. Jadi kalau misalnya satu angkatan 2021 mau sepakat beli akunnya Sipilpedia ya silakan, cukup murah kok. Kalau tidak salah terakhir itu 100.000 1 tahun. Jadi tapi bisa dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi kalau misalnya satu angkatan mungkin bisa lebih irit lah gitu ya. Jadi bisa dicek di sipilpedia.com. Oke. Kemudian ini adalah RPS. Jadi di sini memuat tanggal penyusunan, bobot, rumpun mata kuliah. Jadi rumpun mata kuliah konstruksi ini ada di rekayasa sipil dasar gitu ya. Jadi paling dasar itu adalah konstruksi bangunan. Tadi saya bilang untuk mendukung kalian kuliah pada semester-semester selanjutnya ya harus paham dulu konstruksi bangunannya gitu ya. Jadi koordinator mata kuliahnya ini adalah Pak Irfan, kemudian ada saya dan juga Pak Irfan untuk RPS-nya. Kemudian Kaprodi kita adalah Pak Dr. Yasinson,
Kemudian CPL Prodi, nanti ini akan saya share saja filenya, gitu ya. Ini saya screenshot atau saya capture dari RPS yang kita jalankan semester ini. Kurang lebih CPL kita ada 13, gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu. Sebentar. Ya, ini ya. Tahu dulu kompetensinya bagaimana yang ada di semester ini. Kemudian menerapkan kontrak perkuliahan yang tadi kita sudah jelaskan gitu ya, kita sudah terapkan. Kemudian memahami konsep secara umum mata kuliah konstruksi bangunan. Kemudian ini mampu mengetahui material beton, baja, kayu, galvalum, bagaimana pelaksanaannya pada konstruksi gitu ya. Kita coba kenalkan dulu gitu ya, kalau teman-teman yang belum familiar kan kita coba kenalkan dulu. Kemudian kita mulai mengoperasikan program bantu untuk menggambar, yaitu AutoCAD-nya sendiri atau software-nya. Banyak sekali software gambar, apalagi sekarang sudah era BIM gitu ya. Tapi tetap kita harus dasarnya harus kuat dulu. Kita harus memahami dulu cara menggambar manualnya dengan software atau dengan AutoCAD gitu ya. Kemudian kita akan jelaskan tentang denah itu apa, tampak itu apa, kemudian potongan memanjang itu apa, layout fondasi itu apa, balok struktur itu apa, kolom struktur itu apa gitu ya, dan lain-lain ya. Terus kemudian ada MEP, mechanical, electrical, plumbing gitu ya. Itu seperti apa kalau di bangunan, konstruksi bangunan gitu ya, atau di rumah 2 lantai tadi. Kemudian ada penutup dinding, ada penutup lantai, ada finishing dan lain-lain. Nanti saya kirimkan saja filenya biar teman-teman bisa memahami sendiri gitu ya. Kemudian deskripsi singkatnya, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bahan kajiannya juga sudah, pustakanya juga sudah saya jelaskan. Tadi ini sangat banyak. Tapi kalau teman-teman bisa dapatkan, ini cukup lengkap ya. Nah, biasanya untuk di referensi nomor 17, ini yang sering saya gunakan. Di produknya Semen Gresik, ini mungkin kalau di kamera kayaknya tidak terlihat ya. Jadi Semen Gresik ini cukup lengkap bagaimana panduan mudah membangun rumah. Jadi teman-teman yang masih dari SMA, biasanya untuk memahami gambar atau memahami proses pembuatan rumah ya lihat dari buku ini Semen Gresik. Tapi saya tidak tahu ini sudah tersedia apa belum di e-commerce gitu ya. Oke, jadi ini rencana kita per minggunya. Jadi per minggu kita akan usahakan kami akan adakan perkuliahan gitu ya. Jadi minggu ini kita mempelajari tentang kurikulum, mempelajari tentang kontrak perkuliahan gitu ya, dan juga konsep secara umum. Kemudian nanti minggu depan mungkin kita akan jelaskan tentang material dan lain-lain ya. Nanti kita akan informasikan lagi, mungkin yang masuk dari saya atau dari Pak Ervan, mungkin seperti itu. Kemudian, sebentar. Ini ya, jadi kita ada 14 kali pertemuan, di mana 2 itu adalah evaluasi. Jadi kita ada 14 kali pertemuan, ini ya. Jadi kan kita total itu kan adalah 16. Bentar. Aku orang melok. Masa mengalami suruh mbak? Mana? Ada yang mau bertanya? Ini yang kamera audionya hidup. Ada yang mau bertanya? Jadi kita total adalah 16 pertemuan. Di mana 2 pertemuan itu adalah evaluasi, gitu ya. Evaluasi, sedangkan 14-nya itu adalah perkuliahan. Kuliahan, gitu ya. Jadi total ada 16, tapi kita 14-nya saja perkuliahan. 2 itu adalah ujiannya gitu, evaluasi gitu ya. Dan harusnya kalau teman-teman mengikuti dari awal ya evaluasinya ya bisa-bisa saja dikerjakan gitu ya. Oke, mungkin saya tutup share dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, kalau ya, di semester 1 ini apakah ada menggambar manual ya Pak? Menggambar manual, oke. Ada lagi selain itu yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, jadi Pak, permisi bertanya Pak. Oke, mungkin saya jawab dulu ya yang tadi ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, jadi kalau untuk semester ini kita sudah tidak ada penggambaran secara manual, gitu ya.
Jadi menggambar dengan Kalkir, dengan drawing pen, dengan Rapido, itu sudah dipastikan tidak ada. Kalau di mata kuliah Konsbang ya, tidak ada. Tapi mungkin nanti akan saya berikan tugas ringan yang itu perlu gambar. Tapi bukan gambar bangunan, enggak, tapi lebih kepada gambar proyeksi, gambar kubus, gitu ya. Itu nanti mungkin akan saya kasih di awal. Tapi dipastikan bukan menggambar rumah dengan manual, gitu ya. Kita tetap pakai menggunakan alat bantu seperti itu. Karena mungkin kalau digambar manual itu kalau sekarang di ITN tuh mungkin ada di arsitek gitu ya. Di arsitektur, teman-teman di arsitektur. Sedangkan kalau di sipil biasanya kita sudah tidak perlu gambar manual. Mungkin eranya sekarang sudah era AutoCAD ya, era digital ya. Jadi kalau kita bilang sekarang itu adalah arsitektur digital, bukan arsitektur yang masih apa ya, maksudnya masih dengan konsep gitu kan ya. Beda ya, memang peruntukannya memang beda. Mungkin kalau saya mungkin dulu terakhir itu masih dapat karena saya kebetulan alumni, mungkin 2013 itu saya masih gambarnya masih manual gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak, kita sudah fokus pada AutoCAD. Silakan kalau ada lagi yang lain. Clear ya, Mas Akbar Fitra ya? Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Permisi, izin Ya. tanya Pak. Ya, silakan. Kan itu kita udah menggambar menggunakan AutoCAD. Apa kita juga menggambar menggunakan SketchUp buat 3D-nya juga, Pak? Terima kasih, Pak. Itu yang penting ya. Jadi wajibnya adalah AutoCAD, gitu ya. Kalau teman-teman mau menggambar dengan SketchUp, tambahan ya. Kalau wajibnya adalah AutoCAD, kalau misalnya bisa SketchUp, mau gambar dengan SketchUp, boleh-boleh saja. Mungkin akan saya kasih sedikit reward tambahan lah gitu ya, tapi tidak banyak karena memang skop kita hanya di AutoCAD. Tapi sekali lagi kalau misalnya teman-teman punya punya kompetensi atau punya seni atau punya hobi di situ, silakan dikembangkan terus karena mungkin akan saya rekomendasikan langsung ke teman-teman di himpunan di HMS untuk bisa diikutkan lomba. Kalau yang bagi bisa SketchUp gitu ya. Karena sekarang kita lagi teman-teman HMS itu lagi sering-seringnya juara seperti itu gitu ya. Jadi akan kita rekomendasikan ke sana. Silakan kalau ada lagi. Mohon maaf Pak. Ya silakan. Untuk yang mahasiswa yang mengulang tugas itu nanti bimbingannya sama dan melanjutkan tugas yang kemarin atau membuat lagi ya Pak? Oke, terima kasih. Angkatan berapa? 20 apa 18? 19? 20 Pak. 20. Oke, jadi bagi yang 2020 kan juga UKT ya, artinya tugasnya mengulang, mata kuliah juga mengulang ya. Jadi sistemnya nanti kalian ketika diberi tugas itu akan muncul. Jadi misalnya NIM dengan 2121.001 sampai 0010 mungkin misalnya ya. Nah, itu nanti dosennya siapa itu ada. Jadi tidak semuanya dibimbing oleh saya ataupun Pak Ervan, tidak ya. Nanti ada dosen pembimbing yang akan ditunjuk. Nanti teman-teman akan kami kenalkan juga. Jadi nanti untuk kepastian itunya menunggu informasi dari prodi. Kalau untuk tugas semester gitu ya. Tapi untuk praktikum nanti akan ada informasi lagi dari laboratorium gitu ya, dari lab komputer dan rekayasa. Gitu ya. Baik, jadi Pak. nanti update info saja gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Itu yang tahun pas praktikum ACC gambar Pak, cuma tugasnya aja Nah, yang itu mengulang. nanti kalau yang bagi yang mengulang, itu nanti silakan dikumpulkan lembar asistensi yang dulu. Iya Pak, yang pas praktikum Pak ya. Ya, oke. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Izin bertanya. Silakan. Untuk ke password untuk enroll di SPADA itu apa ya Pak? Kemarin apa ya? Sudah saya infokan di grup itu? Konsbang 21 ya kalau tidak salah ya. Ada yang ingat kemarin? Sebentar. Enrollnya apa ini? Konsbang 21, huruf besar semua ya. Konsbang 21.
enrollment key-nya Konsbank 21. Jadi yang belum masuk Spada segera masuk, minggu ini segera masuk. Jadi kelihatan ya di Spada itu terlihat siapa yang sudah masuk, siapa yang belum masuk sama sekali itu terlihat. Jadi segera masuk saja. Oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Konstruksi bangunan nanti ada pembuatan maket apa enggak, Pak? Untuk pembuatan maket tidak ada. Jadi kita cuman menggambar. Ya, nanti apa namanya hasil gambarnya kita print di A3 karena itu kan karyanya teman-teman ya, digambar di A3. Jadi sekali lagi saya ingatkan mungkin, jadi bagi teman-teman SMK yang sudah punya gambar sekarang, dipastikan nanti menggambar lagi dari awal. Jadi kita sama-sama gambar dari awal ya dengan teman-teman yang lain. Jadi saya tidak mau yang SMK menggunakan gambar yang sudah ada karena nanti ada job sheet gitu ya. Nanti kalau teman-teman biar sekalian familiar, job sheet itu adalah isi tentang tugas. Jadi ada pertanyaannya itu lewat job sheet. Jadi silakan menggambar rumah dengan ukuran sekian kali sekian, itu ada di job sheet gitu ya. Oke, jadi kita tidak membuat maket, Mas. Karena nanti mungkin waktunya tidak cukup. Tapi kalau teman-teman sudah membuat gambar terus pengen dimaketkan ya tidak ada apa-apa, tidak apa-apa gitu maksud saya. Mungkin kalau misalnya mau disumbangkan ke kampus di sipil ya lebih bagus kita pajang gitu ya. Silakan, tapi tidak wajib dan saya tidak wajib. Yuk silakan, ada lagi? Itu ya, jadi Pak, tadi nilai sudah saya beritahu. Pak, Gimana? saya mau tanya. Silakan, Mas. Ya, silakan. Selain AutoCAD dan SketchUp, apakah SAP 2000 diperlukan juga ya, Pak? Gini, sekali lagi, kita ini di semester ini, di mata kuliah konstruksi bangunan, ini cuman menggambar, gitu ya. Menggambar, sekali lagi cuman menggambar. Kita belum menganalisa struktur. Jadi kalau teman-teman sudah belajar aplikasi adet teknik sipil, ya ada, SAP 2000 itu ya ada, gitu ya. Tapi bukan peruntukannya. Kalau untuk menggambar, ini cuman AutoCAD saja sebenarnya. Untuk gambar kerja itu adalah AutoCAD saja. Kalau SketchUp itu adalah gambar visualisasi. Tapi kan sekali lagi saya sampaikan, gambar SketchUp tidak wajib gitu ya. Itu cuma memudahkan visualisasi aja, tapi tidak wajib. Sama sekali tidak wajib gitu. Di mata kuliah apa di silabus kan tadi saya tidak sebutkan SketchUp, memang saya tidak sebutkan. Memang tidak wajib. Kalau mau gambar ya silakan aja. Silakan ada lagi. Itu dulu. Kayak gitu ya. Jadi nanti terus teman-teman update informasi di grup WA. Sekali lagi, kontrak perkuliahan yang tadi kami buat itu untuk menunjang atau efektifnya belajar kita, belajar mengajar kita, sehingga informasinya semuanya bisa dapat gitu ya. Teman-teman yang di luar Jawa mungkin yang masih kesulitan sinyal juga kami coba memaklumi, tapi tetap harus jujur, semuanya harus jujur gitu ya. Semua yang ada di Zoom ini kita sama-sama meningkatkan kejujuran gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa masuk ya sudah, jangan beralasan yang apa-apa gitu ya. Semuanya harus jujur seperti itu. Terus kemudian apa ya? Komunikasi. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman bingung, coba tanya teman-temannya yang lain dulu. Mungkin informasinya dia sudah tahu, kalian masih belum, tanyakan ke temannya dulu. Gitu ya. Kalau misalnya urgent teman-temannya juga tidak tahu, silahkan tanya ke grup. Di grup yang sudah kita bentuk ada saya, ada Pak Ervan, ada teman-teman semuanya gitu ya. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya ada satu yang bertanya, kami coba jelaskan, kan itu akan semuanya bisa tahu kan ya. Tapi kalau misalnya satu nanya, kami jawab personal, ya cuma satu orang itu aja yang tahu gitu kan ya. Kasihan teman-temannya yang lain gitu ya, masih kebingungan. Jadi seperti itu. Oke, clear semuanya? Clear ya? Oke, jadi perkuliahan awal ini kita tidak banyak bahasan dulu, cuman tadi kita pengenalan dulu gitu ya. Namanya kalau di SMA atau di sekolah kan biasanya juga gitu ya. Hari pertama di kuliah semester baru biasanya kan masih apa? Biasanya kayak masih setengah hari gitu kan ya. Sama, di kita juga sama. Kita cuma mengenalkan dulu. Mungkin minggu depan kita mulai masuk ke materi-materi dan tugas-tugas. Ya. Nah, jadi mungkin sambil jalan semuanya diharapkan sudah bisa menginstal AutoCAD. Bagi ada yang tidak bisa, silakan saling sharing dengan teman-teman lainnya ya. Seperti itu. Oke, semuanya cukup jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, bentar.
Oke, kalau sudah jelas mungkin saya tutup saja perkuliahan hari ini gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya. Ini juga sudah mau masuk weekend ya, jadi selamat beristirahat dulu. Mungkin kalau ada tugas ya silakan dikerjakan dulu hari ini biar besok bisa fresh lagi gitu ya. Terus kemudian nanti kita ketemu minggu depan, kita mulai masuk ke materi gitu ya. Yang penting tetap komunikasi dan semangat gitu ya. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin Pak Irfan mungkin berhalangan hadir hari ini. Mungkin minggu depan beliau bisa masuk dan bersamai dengan kita gitu ya. Oke, itu dulu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang pas. Mohon dimaafkan gitu ya. Tetap semangat dan selamat siang semuanya. Selamat istirahat. Siapa? Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.